Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, Pak Triyono akan mempraktikkan tentang coaching ya Pak. Pak Triyono Iya, sebagai Bu. coach dan pasangannya sebagai coaching. Eh, Sebelum mempraktikkan tentang praktik coaching, saya mau bertanya ke Pak Triyono tentang 3 kompetensi coaching itu apa saja ya Pak? Yang pertama yaitu present, Bu. Artinya hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Bu. Iya, baik. 3 kompetensi itu wajib dimiliki oleh seorang coach. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Triyono sudah menjelaskan tentang 3 kompetensi dan pastinya nanti Pak Triyono akan mempraktikkan dengan baik. Monggo Amin. Pak Iya, Bu. Triyono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya. Semoga bisa mulai untuk Bu Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, J. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya, bagaimana dengan pembelajaran yang Bu Adin laksanakan selama ini? Lancar kan ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Akan tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang membuat saya kurang nyaman, Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira hal-hal apa ya, Bu, yang membuat Bu Adin kurang nyaman? Begini, Pak. Akhir-akhir ini murid saya kurang bersemangat dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, begitu. Berarti permasalahan yang Ibu Adin alami adalah murid-murid yang kurang bersemangat dan juga kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, J. Iya, Pak. Setiap pelajaran yang saya lakukan, anak-anak terlihat malas. Juga mereka seperti kurang semangat. Bahkan ada yang sampai bilang malas mengikuti pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu, Bu. Menurut Ibu kira-kira dari percakapan yang kita laksanakan ini, apa sih kira-kira yang Ibu harapkan? Saya berharap dengan percakapan ini saya mendapatkan sebuah saran atau masukan sebagai solusi untuk saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Pak, yaitu dengan meningkatkan semangat dan murid saya dapat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bapak. Oh gitu. Iya, Bu, semoga setelah percakapan ini kita dapat solusi ya terhadap permasalahan yang Ibu hadapi itu. Iya, Pak. Semoga karena saya berharap dapat menjadi guru yang lebih baik bagi murid saya, Pak. Sehingga ke depannya saya berharap dapat memperbaiki situasi dan kondisi ini, Pak. Gitu. Sekarang menurut Ibu kira-kira hal apa saja ya yang membuat anak-anak menjadi kurang bersemangat dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu itu kira-kira apa ya? Menurut saya, hal yang membuat anak-anak kurang bersemangat dan kurang aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu salah satunya pembelajaran yang kurang menyenangkan. Dan juga saya masih monoton dalam melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan setiap hari, Pak. Oh gitu. Hal yang tadi ya, Bu. Terus menurut Ibu kira-kira apa lagi ya yang menyebabkan hal tersebut itu, Bu? Selain itu juga saya mungkin banyak memberikan soal yang banyak, Pak. Sehingga anak-anak merasa malas untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Begitu, Pak. Oh, sekarang kira-kira hal yang tadi Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu hal-hal apa ya yang dapat sekarang hal-hal apa yang dapat meningkatkan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira apa, Ibu? Kalau menurut saya ya, Pak ya, mungkin anak-anak saya akan tertarik jika saya menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, Pak. Serta memberikan pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga anak-anak senang ketika pembelajaran. Begitu, Pak. Oh, mantap, Bu. Tepat sekali apa yang Ibu paparkan ya barusan ya. Mungkin jika seperti itu anak-anak akan aktif dan juga tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan.
Kemudian sekarang menurut Ibu itu, Ibu ingin seperti apa ya pembelajaran yang Ibu laksanakan? Seperti apa ya kira-kira? Menurut saya ini Pak, pembelajaran yang akan saya laksanakan selanjutnya yaitu dengan mengutamakan murid Pak. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi sehingga murid dapat aktif serta murid akan saya berikan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sesuai dengan minat belajar mereka. Begitu Pak. Oh, seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu itu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menerapkan, jadi mereka itu disesuaikan dengan minat mereka. Kita amati dulu kebutuhan belajarnya, misalnya minatnya, nanti anak-anak punya minat apa, baru mereka akan kita kelompokkan sesuai dengan minatnya, begitu Pak. Begitu. Jadi disesuaikan dengan minat-minat siswa nih Bu. Iya. Karena memang kalau siswanya minat, akhirnya nanti pembelajaran juga nanti tidak membosankan seperti itu nih Bu. Iya Pak. Iya, bagus sekali itu Bu. Murid-murid akan terdorong dan akan mengikuti pembelajaran dengan aktif ya Bu. Selain hal itu kira-kira menurut Ibu apa sih yang dapat mendorong murid-murid Ibu dapat aktif di dalam kelas itu Bu kira-kira? Kalau menurut saya Pak ya, selain dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menggunakan media yang menarik Pak. Mungkin salah satunya dengan menampilkan video dan juga gambar-gambar untuk menambah referensi murid. Sehingga belajar menggunakan buku, sehingga mereka tidak bosan, tetapi mereka akan menggunakan sumber belajar yang lain seperti video, gambar, agar mereka lebih tertarik dan senang ketika belajar. Begitu Pak. Nah itu Bu, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu. Jadi kalau menggunakan gambar seperti itu terus juga bentuk-bentuk video, nanti anak-anak semakin tertarik ya Bu. Karena juga anak biasanya sering malah melihat video, melihat melihat gambar itu akan merasa merasa senang ya Bu ya. Nah itu selain daripada itu kira-kira apa lagi ya Bu yang menurut Ibu itu kira-kira yang akan Ibu laksanakan gitu? Mungkin kalau menurut saya selain tadi menggunakan media yang menarik dan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin saya akan berusaha untuk membuat soal dalam bentuk Google Form juga Pak, misalnya dengan bentuk kuisis, sehingga dapat memanfaatkan Chromebook yang tersedia di sekolah kita Pak. Kita kan sudah mendapatkan bantuan Chromebook, nah itu nanti akan saya manfaatkan ketika anak-anak mengerjakan kuis di Google Form, seperti itu Pak. Gitu, mantep Bu. Itu Bu ya, kita sudah mendapatkan bantuan dari dinas, tapi memang guru-guru yang lain itu memang belum belum memanfaatkan ya Bu. Ini luar biasa Bu. Nanti kalau menggunakan Chromebook ini memang jadi anak-anak semakin aktif ya Bu untuk mengikuti pembelajaran ya Bu. Ini sangat luar biasa. Saya juga sependapat dengan Ibu. Apabila menggunakan beberapa hal yang baru yang tadi Ibu sebutkan, pasti akan membuat anak-anak lebih aktif dan bersemangat ya Bu dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Ya, Bu. Amin, terima kasih Pak. Iya. Nah, itu kira-kira sekarang apa sih sarana dan prasarana yang kira-kira Ibu butuhkan untuk menunjang keterlaksanaan apa yang tadi Ibu rencanakan itu kira-kira apa Ibu? Mungkin saya akan membutuhkan sarana yang pertama Chromebook Pak. Terus setelah itu karena ini misalnya mengerjakan di Google Form itu kan membutuhkan itu jaringan internet. Selanjutnya LCD mungkin Pak untuk menampilkan itu video-video pembelajaran dan gambar-gambar. Oh gitu ya Bu. Iya. Alhamdulillah untuk sarana tadi yang Ibu sebutkan untuk Chromebook, jumlah siswa berapa ya Bu sekarang Bu?
Jumlah siswanya ada 16, Pak. 16, iya sesuai Bu. Kelompok itu kalau tidak salah ada 20 ya Bu ya kemarin ya. Jadi masih tersisa ya. Kemudian kalau jaringan sudah sampai ke kelas deh Bu. Sudah Bapak. Kelasnya sudah ya kemarin ya. Sudah dicoba untuk AKM juga waktu untuk kelas 5 itu sudah bisa ya. Dan lancarnya. Nah, berarti itu sudah. Untuk LCD memang itu sudah ada Bu di perpustakaan, nanti bisa digunakan sebagai apa namanya media. Itu mungkin nanti minta ini ya Bu, minta teman bisa dipasangkan di tempatnya ya Bu, itu ya Bu. Oke Bu, alhamdulillah sarananya sudah terpenuhi. Sekarang komitmen ke depan Ibu seperti apa ya kira-kira? Yang akan saya lakukan yaitu saya berencana membuat RPP yang dapat membuat anak-anak bersemangat dan aktif dalam kelas sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya dapat aktif serta dapat menjadi inti dari pembelajaran yang saya laksanakan. Saya juga akan mengajak anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui karya-karya mereka yang akan saya tampilkan dalam gelar karya yang akan saya laksanakan dalam semester depan, Pak. Sehingga mereka akan merasa bangga dengan hasil karya mereka. Semoga dapat membantu memunculkan semangat, juga motivasi belajar mereka, sehingga mereka merasa nyaman dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Tidak bosan. Nah, seperti itu, Pak. Oh gitu. Kira-kira kapan ya Bu akan dilaksanakan untuk gelar karya ini Bu? Untuk gelar karya mungkin di akhir semester Pak, di akhir tahun, begitu Pak. Iya Bu, kalau bisa nanti bukan hanya di kelas Ibu saja ya, bisa nanti di apa namanya untuk kelas-kelas yang lain juga diajak untuk mengikuti kegiatan gelar karya ini. Jadi kita bisa menampilkan apa ini istilahnya hasil-hasil dari karya anak, sehingga tidak hanya dari kelas Ibu saja, tapi dari kelas-kelas yang lain bisa ikut bersama-sama menampilkan hasil karya anak, sehingga kan anak juga merasa senang. Karena kira-kira yang akan ditampilkan apa saja ya Bu, kira-kira Ibu di gelar karya itu? Yang akan saya tampilkan di gelar karya hasil produk-produk anak Pak. Misalnya selama pembelajaran itu kan mereka melakukan sebuah kegiatan. Nah, di kegiatan itu kan menghasilkan produk, misalnya produk-produk anak itu akan saya kumpulkan dan akan saya tampilkan nanti di gelar karya. Begitu, Pak. Seperti itu. Jadi nanti yang ditampilkan juga bukan hanya ini saja, Bu. Jadi dari kelas Ibu, nanti akan saya sampaikan kepada kelas-kelas yang lain. Ini memang luar biasa nanti, sehingga kelas-kelas yang lain juga termotivasi akan apa yang Ibu laksanakan ya. Saya juga mendukung rencana Ibu. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Iya Pak, amin. Terima kasih Pak. Semoga saya dapat memperbaiki dan dapat menerapkan apa yang sudah saya paparkan. Sehingga saya dapat meningkatkan keaktifan dan juga membuat murid saya semangat untuk belajar, Pak. Serta dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan lebih baik ke depannya. Begitu, Pak. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Karena menurut saya ini, Pak, keaktifan anak dan rasa senang anak di pembelajaran itu merupakan hal yang utama, Pak. Kalau mereka senang dalam pembelajaran, insya Allah pembelajaran yang akan saya lakukan juga akan menjadi lebih bermakna, Pak. Dan anak-anak mungkin akan lebih mengena seperti itu, Pak. Iya. Bagus Pak, terima kasih ya, terima kasih untuk waktunya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aziza. Jadi tadi ya, setelah saya amati untuk kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Tri sebagai coachnya dan Bu Atin sebagai coachinya, di sini Pak Tri sudah bisa hadir sepenuhnya, Pak Tri, Tapi kompetensi untuk presence sudah terpenuhi karena Pak Tri sudah bisa hadir sepenuhnya, bisa istilahnya memperhatikan dari coachingnya, Pak.
Kemudian Iya, di Bu. sini sudah bisa mendengarkan secara aktif, ya. Sudah bisa mendengarkan secara aktif apa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Koci, yang diceritakan oleh Koci, sudah istilahnya didengarkan oleh Pak Tri. Kemudian di sini Pak Tri juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Jadi untuk 3 Iya, Bu. kompetensi coaching itu sudah menurut saya itu sudah terpenuhi. Pak Tri sudah menguasai ketiga kompetensi tersebut nih. Pak Tri sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang terbuka nih, yang Iya, berasal Bu. dari tadi mendengarkan masalah-masalah yang diungkapkan oleh Bu Atin sebagai coaching-nya. Mungkin itu saja Pak pengamatan dari saya. Terima Iya. kasih. Ya, terima kasih Bu Azizah dan juga Bu Inggit. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.